Oke guys, kembali lagi di channel Haki Story. Hari ini kita tidak akan membahas tentang pesawat, tapi kita akan membahas tentang helikopter. Yaitu kita akan membahas tentang UH-60 atau yang kita kenal dengan Black Hawk ya. Untuk Black Hawk ini sendiri biasanya digunakan oleh militer, medivac ataupun firefighting ya, atau pemadam kebakaran. Dan juga ada beberapa tipe sivilnya, yaitu versinya adalah Sikorsky S-70. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita pilih Black Hawk-nya dengan Pav Hawk. Lalu lokasinya ini bebas ya, terserah kalian mau di mana aja. Di helipad boleh, di runway boleh. Di sini aku pilih di helipad Edwards. Kita dalam keadaan code and duck. Dan untuk rute flight plan-nya di sini bebas ya, kalian mau bikin atau tidak. Di sini aku bikin. Oke, jika sudah langsung saja kita start. Oke, kita sudah ada di dalam pesawatnya. Ini adalah penampakan dari Black Hawk-nya sendiri dari luar ya. Seperti ini, dan kita ada di pangkalan militer mana ini nggak tahu aku. Dari luar Black Hawk sendiri ini terlihat cukup besar ya, dan cukup bagus. Dan ini ada penampakan dari kokpitnya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai. Seperti pesawat-pesawat yang lainnya, helikopter ini juga membutuhkan electrical di awalnya ya. Jadi kita masuk ke overhead panel dan cari bagian electrical. Dan di sini ada baterai 1 dan baterai 2. Ini dapat langsung kita nyalakan yang ada di sini ya, switchnya. Serta nyalakan juga standby instrumen baterai yang ada di sebelah baterai 1. Setelah itu kita akan menyalakan fuel pump ke arah EPU boost yang ada di sini. Lalu kita dapat menyalakan EPU-nya ke on. Jika sudah di sini, saatnya kita akan menunggu sampai EPU-nya benar-benar menyala. Nanti peringatannya akan ada di sini ya, warnanya hijau. Oke, EPU-nya sudah on, lalu kita akan menyalakan EPU generator yang ada di atas sini. Oke, sekarang kita sudah nyalakan EPU generator, maka kita sudah ada electrical power source. Saatnya kita menyalakan MFD-nya. Tombolnya di sini ya. Oke, kita nyalakan 4-4-nya. Jika sudah, kita akan menyalakan ignition yang ada di sini ke arah on ya, putar ke kanan. Lalu kita ke arah bagian bawah sini, kita akan menyalakan SAS1, SAS2, trim, dan FPS yang ada di sini ya. Jika sudah, pastikan auto control yang ada di sini dan SAS boost yang ada di sini ini dalam keadaan menyala ya. Dan auxiliary state CPTR1 dan CPTR2 dalam keadaan off. Dan juga pastikan embedded GPS inertia navigation system atau AGI 1 dan 2 di sini dalam keadaan on. Lalu parking brake dalam keadaan tertarik, serta tail wheel dalam keadaan lock. Lalu kita ke arah bawah lagi, dan di sini ada ACK231 backup com panel ya. Ini kita putar ke arah kiri, ke arah norm. Lalu setelah itu kita akan cek ECAS kita atau engine indicator kita ya. Di sini kita harus melihat pada kolom sebelah kanan sini ya. Ini harus dalam keadaan kosong, dan bagian kolom sebelah kiri ini seperti ini ya. Oke, setelah itu kita langsung saja ke bagian CDU-nya. Di sini kita akan memindahkan transponder kita XPDR atau XPD yang ada di sini ya. Kita pindahkan ke mode normal. Setelah itu kita dapat mengganti COM dengan cara menekan di sini. Ini ada beberapa frekuensi seperti FM, UHF, dan VHF ya. Lalu tombol nav di sini untuk mengganti frekuensi seperti VOR dan lain-lainnya. Oke, jika sudah, kita akan lanjut untuk menyalakan mesin dari helikopter ini ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah ke bagian sini. Ini ada bulat 2, ini adalah fuel selector. Ini langsung saja kita kepindahkan ke bagian crossfit atau ke paling belakang itu yang ada tulisan XFD ya. Karena ini kita dalam keadaan untuk pertama kali terbang ya. Jika sudah beberapa kali, kita dapat memindahnya ke DIR atau direct. Jika sudah, kita akan menyalakan starting engine-nya dengan cara menekan tombol putih yang ada di sini. Kita mulai dari engine yang kanan dulu ya, nomor 2 ya. Jika sudah, kita akan kembali melihat layar engine indicator. Di sini ada kan tulisan eng to starter on. Jadi engine nomor 2 starter sudah kita on kan. Lalu kita dapat memasukkan power con lever-nya di sini ke dalam idle. Langsung geser ke bawah sekali sampai ada bunyi klek ya. Jika sudah, di sini kita dapat memonitoring bahwa rotornya sudah mulai berputar. Dan pada engine indicator di sini nanti akan turbin gas temperaturnya akan naik ya, atau TGT yang ada di sini. NG di atas 56%, maka engine starter 2-nya akan mati. Lalu kita langsung dapat melanjutkan ke engine selanjutnya, yaitu engine number 1-nya.
Tahapannya sama seperti engine number 2, tekan tombol putih untuk starting, lalu levernya ke arah idle. Oke, kita percepat saja sampai engine number 1-nya selesai starting ya. Jika engine number 1-nya sudah selesai starting ya, maka power control levernya dapat kita langsung majukan ke full ke depan ya, full forward ya. Nah, kita harus memajukannya secara perlahan seperti ini sambil memperhatikan NR-nya ya, atau rotor speed-nya yang ada di PFD. Atau juga dapat kita lihat di EKS-nya sini ya, engine indicator ya. Jika rotor speed kita sudah stabil ya di 100, berarti kita sudah selesai starting engine. Lalu kita sudah memiliki engine generator keduanya untuk electrical power kita. Maka EPU sudah tidak dibutuhkan lagi, jadi saatnya kita mematikan EPU kita. Matikan EPU generator, air source ke arah off ya di tengah. Lalu kita matikan EPU control dan yang terakhir adalah fuel pumpnya ke off. Oke, sebelum kita melakukan taxi, kita ke arah bawah sini dulu. Kita di sini akan merilis parking brake serta menekan tulisan lock di sini untuk melepaskan tail wheel-nya menjadi unlock. Jika sudah, maka Black Hawk ini sudah siap untuk kita taxikan ya. Angkat saja kolektifnya sedikit ke atas, kasih powernya kira-kira 20%. Dan biarkan Black Hawk ini maju dengan sendirinya ya. Untuk steering kita dapat menggunakan radarnya ya, untuk menggerakkan tail rotor sebagai steering kita. Dan langsung saja kita ke arah runway kita ya. Oke, jika kita sudah di posisi runway atau sudah siap untuk take off, maka jangan lupa kita tarik lagi parking brake kita yang ada di sini. Serta kita akan mengunci tail wheel kita lagi yang ada di bacaan unlock sini ya. Ini kita klik sampai bacaan berubah jadi lock lagi. Syaratnya lampu tail wheelnya harus menyala hijau ya. Selanjutnya kita ke engine indicator atau EKS untuk melihat apakah NR atau rotor speed masih berada di 100%. Selanjutnya kita akan melakukan take off menggunakan autopilot. Caranya kita hanya menekan tombol go around yang ada di sini, lalu akan muncul GA mode yang ada di sini serta garis magenta ini. Ini tandanya autopilot kita untuk take off sudah aktif. Selanjutnya kita tinggal menyeimbangkan helikopternya saja ya agar tidak miring-miring. Ini autopilotnya akan membawa kita di speed 70 knot. Dan kira-kira vertical speednya untuk naik ke atas adalah positif 750 feet per menit. Ingat, jika ingin membawa helikopter, kita menggerakkan cyclicnya harus sangat lembut ya. Jika sudah mencapai speed 70 dan VSI 750 feet per menit, maka mode IAS dan VS itu akan menyala. Setelah itu kita dapat mengatur airspeed yang kita mau ya, misalkan kita ganti menjadi 120 knot. Dan jika kita ingin autopilot yang memaintain heading saat ini, kita dapat menekan tombol headingnya. Setelah itu kita dapat mengatur altitude yang mau kita tuju dengan memutar knob yang ada di ILTP ini. Selanjutnya kita nyalakan. Dan jika sudah sampai di target altitude yang ada di ILTP, maka pesawatnya atau helikopter ini akan maintain di altitude tersebut. Selanjutnya kita tinggal membiarkan helikopter ini terbang dengan sendirinya ya. Kita tinggal lihat-lihat pemandangan kiri kanan, terserah mau ngapain aja bisa ya. Oke, selanjutnya di Black Hawk ini MFD-nya ini di sini ini dapat kita ubah-ubah sesuai kemauan kita ya. Dapat kita ubah menjadi PFD, navigation display, ACAS, tag map, serta lain-lain ya. Ini bebas kalian mau atur menjadi apa ya. Dan karena di sini saya sudah mengatur rutenya tadi sebelum kita melakukan penerbangan ya, maka kita dapat juga mengaktifkan autopilotnya untuk mengikuti rute yang sudah kita bikin di FMS-nya ya. Tinggal kita putar di bagian sini, pilih FMS. Jika sudah menunjukkan FMS, maka kita tinggal mengaktifkannya saja ya, ditekan di bagian bawah FMS-nya. Lalu modenya akan berubah menjadi FMS CAP seperti ini, dan di sini juga menjadi ada tulisan LNAV-nya.
Oke, sekarang Black Hawk ini akan mengikuti jalur yang sudah kita bikin di FMS-nya ya. Oke, sekarang kita sudah ada di arah ke runway mau kita tuju ya. Ini kita hanya muter kembali lagi ke runway tadi. Kita bisa langsung mulai desain dengan men-set ALTP-nya, target altitude kita ya. Dan kita nyalakan, lalu kita dapat mengatur VS kita dengan cara mendorong sedikit helikopter ini ke depan lalu mengaktifkan VS-nya. Dan untuk speed-nya atau IAS-nya dapat kita kurangkan ke 100 saja ya. Persiapan approach soalnya. Oke, jika dirasa kita sudah masuk ke final, kita dapat mengurangi speednya hingga 70 knot saja ya. Langsung saja kita putar bagian IAS ini, jadikan 70 knot. Jika kita rasa kita sudah memasuki shot final, kita dapat mematikan semua autopilotnya, matikan lampunya semua, dan kita mulai membawa helikopter ini secara manual ya. Jaga speed agar di bawah 70 knot ya. Perkiraan 50-70 saja ya. Lalu untuk VSI jangan lebih dari 300 feet per menit. Lalu jika dirasa kita sudah mulai mendekati runway atau tempat kita mendarat, nyalakan hover mode-nya. Kita masih dapat menggerakkan helikopter ini dengan cyclic-nya ya. Ingat jangan terlalu kasar. Jika kita lihat di sini ada dua garis magenta. Jika dua garis ini sudah center ya, atau dua-duanya sudah ada di tengah, kita berada di stationary hover atau hovernya udah steady ya. Selanjutnya kita dapat turun secara perlahan dengan memutar knob route yang ada di sini ya, atau radar altitude ya. Dan jika sudah siap untuk landing, langsung saja putar radar altitude-nya ke 0 ya. Dan kita touchdown ya. Kita sudah touchdown, lalu kita langsung set parking brake-nya. Dan kita sudah selesai ya. Ini kita sudah kembali lagi ke tempat tadi di mana kita take off. Dan selanjutnya kita akan shutdown helikopternya. Yang kita lakukan pertama adalah nyalakan EPU-nya kembali, yaitu dengan cara menyalakan fuel pump-nya dulu ke EPU boost. EPU control kita ke on kan. Lalu kita tunggu kembali EPU-nya menyala ya. Jika EPU-nya sudah on, kita dapat menyalakan generatornya. Selanjutnya kita akan menggerakkan power control yang ada di sini ke arah idle ya. Langsung saja dua-duanya kita geser satu persatu. Jika sudah, kita dapat melihat ke engine indicator, maka NR-nya atau rotor speed-nya akan drop ya. Jika dirasa engine sudah cukup untuk coolingnya, maka kita dapat langsung menggeser power control lever-nya ini ke off ya. Lalu fuel selector-nya keduanya kita off-kan ya. Lalu putar engine ignition yang ada di front panel sebelah sini ke arah off ya, putar ke kiri. Serta kita matikan transponder yang ada di CDU sebelah sini, kita tekan XPD, lalu transpondernya kita jadikan mode standby.
Selanjutnya kita pindah ke kursi copilotnya. Lalu kita ke arah sini untuk menarik. Nah, di sini ya. Di sini ada brake rotornya, tarik saja untuk mempercepat berhentinya rotor kita ya. Oke, rotornya sudah stop. Selanjutnya kita akan mematikan semua screen atau layar-layar dan sistem kita ya. Pertama kita matikan dulu keempat MFD kita ya. Lalu kita ke bagian bawah sini untuk mematikan SAS 1, 2, trim dan FPS-nya ya. Lalu matikan AGI 1 dan AGI 2. Selanjutnya kita ke override panel lagi bagian electrical. Kita matikan EPU generator, EPU control, lalu fuel pumpnya kita off-kan. Setelah itu kita matikan standby instrumen, baterai 1 dan baterai 2. Dan muncullah keheningan. Oke, sekian video untuk Black Hawk kali ini ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa di subscribe ya jika kalian tidak mau ketinggalan dengan video menarik lainnya. Thank you for watching and see you next departure.